Perkenalkan, nama saya Anissa Sahrani dengan NIM 25172033, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 025 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cabang olahraga, yaitu jalan cepat, lari sprint, lari stafet, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Mata kuliah atletik, dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Jalan cepat adalah olahraga atletik melangkah maju secepat mungkin dengan aturan ketat. Satu, kaki harus selalu menapak tanah, tidak boleh ada fase melayang seperti lari, dan kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang terangkat dengan lutut lurus saat kontak. Olahraga ini melatih kekuatan daya tahan dan koordinasi, serta memberikan manfaat kesehatan seperti memperbaiki suasana hati dan memperkuat otot dengan teknik melibatkan ayunan tangan dan gerakan pinggul yang terkoordinasi. Gerakan maju dengan langkah kaki yang cepat tanpa putus kontak dengan tanah. Aturan utama, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang terangkat. Berbeda dengan lari karena tidak ada fase melayang. Teknik dasar, kaki yang bergerak maju harus lurus saat menyentuh tanah. Lutut kaki tumbuh, tidak boleh ditekuk saat menyentuh tanah. Tubuh, punggung dan kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Ayunan lengan, siku ditekuk sekitar 90 derajat. Ayunan tangan diimbangi dengan gerak kaki. Pinggul, gerakan pinggul yang khas untuk membantu dorongan maju. Selanjutnya adalah lari sprint. Lari sprint adalah lari jarak pendek seperti 100 meter, 200 meter, dan 400 meter yang mengutamakan kecepatan maksimal dari start hingga finish. Membutuhkan kekuatan otot kaki dan teknik khusus seperti start jongkok, akselerasi cepat, dan mempertahankan kecepatan puncak, serta merupakan cabang atletik anaerobik yang mengerahkan seluruh tenaga dalam waktu singkat. Tekniknya mencangkup gerakan kaki dan ayunan tangan yang efisien, serta menjaga tubuh tetap condong ke depan untuk daya dorong maksimal. Lari cepat, sprint, adalah lari secepat mungkin untuk menempuh jarak pendek dalam waktu singkat. Sering disebut lari jarak pendek. Intensitas tinggi, pelari harus mengerahkan seluruh tenaga dan secepat maksimal sejak garis start hingga garis finish. Cabang atletik termasuk dalam cabang olahraga atletik dengan nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teknik dasarnya adalah start jongkok. Pelari menggunakan start jongkok dengan posisi bersedia dan siap untuk menghasilkan daya ledak awal. Akselerasi, tubuh sedikit condong ke depan, ayunan tangan dan kaki kuat untuk mendorong secepat mungkin. Lari, mempertahankan kecepatan dan langkah efisien, dan ayunan lengan searah, mata menatap lurus ke depan. Finishing, mendorong dada ke depan untuk melewati garis finish saat kecepatan puncak tanpa mengurangi kecepatan sebelum finish. Selanjutnya adalah lari estafet atau lari sambung. Lari estafet
adalah cabang atletik beregu yang melibatkan 4 pelari, di mana setiap pelari menempuh jarak tertentu sambil membawa tongkat stafet dan menyerahkannya kepada rekan setimnya dalam zona perpindahan khusus, hingga pelari terakhir mencapai garis finish untuk mencatat waktu tercepat timnya, menuntut kerjasama tim, kecepatan, dan koordinasi yang kuat. Nomor lari estafet umumnya di Olimpiade adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Konsep dasar beregu terdiri dari 4 orang pelari, tempat estafet, beton, benda silinder yang harus dipindahkan antar pelari, kerja sama tim. Kunci utama untuk berhasil terutama saat menerima dan menyerahkan tongkat. Zona perpindahan, area khusus panjang 20 meter di lintasan tempat tongkat harus diserahkan. Peraturan utama, didiskualifikasi. Tim akan didiskualifikasi jika tongkat jatuh dan tidak dapat diserahkan kembali pada zona, atau jika perpindahan tongkat terjadi di luar zona. Start. Pelari pertama menggunakan start jongkok, sementara pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start berdiri. Nomor perlombaan 4 kali 100 meter, setiap pelari menempuh 100 meter. 4 kali 400 meter, setiap pelari menempuh 400 satu putaran. Teknik penting, teknik pemberian tongkat. Pelari yang memberi tongkat biasanya tidak melihat ke belakang saat menyerahkan tongkat tersebut, sementara penerima membuka telapak tangan ke belakang untuk menerima penerimaan tongkat. Tekniknya bisa tangan ke atas, tangan ke bawah pinggang, atau tangan lurus ke depan. Selanjutnya adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mendorong bola logam berat peluru sejauh mungkin dari bahu menggunakan satu tangan, bukan dilempar, untuk mencapai jarak maksimal dengan memanfaatkan kekuatan seluruh tubuh dan teknik yang tepat seperti gaya O'Brien atau menyamping dalam sebuah lingkaran tolak. Tujuannya adalah mencatat jarak tolakan terjauh, di mana berat peluru berbeda antara putra 7,26 kg dan putri 4 kg. Pengertian dasar, cabang atletik termasuk nomor lempar, namun gerakannya adalah mendorong atau menolak. Tujuan mencapai jarak tolak terjauh. Peralatan peluru logam bulat dengan berat standar putra 7,26 kg dan putri 4,4 kg. Teknik dasar, memegang peluru diletakkan di pangkal jari telunjuk tengah manis di telapak tangan, ditahan samping ibu jari dan kelingking, lalu ditempelkan di leher bawah dagu. Posisi awal, badan condong ke samping, siku terbuka, siap menolak. Fase-fase gerakan meliputi gerakan awal, glide, meluncur, transisi, tolakan, dan memulihkan untuk keseimbangan. Gaya, ada gaya ortodoks, menyamping, dan ada O'Brien, membelakang. Tolakan dilakukan dengan mendorong kuat dari bahu, meluruskan badan, dan diikuti dorongan pinggul sekitar kaki. Lapangan dan aturan. Lingkaran tolak berdiameter 2,135 meter, terbuat dari bahan padat dengan balok penahan di depannya. Garis ukur
garis putih 5 cm di sisi lingkaran untuk penanda. Aturan: peluru harus ditolak dari bahu hanya satu tangan dan atlet harus tetap berada dalam lingkaran setelah menolak. Selanjutnya adalah lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang olahraga atletik di mana atlet melempar sebuah cakram di ringan bundar pipih berbingkai besi sejauh mungkin, memanfaatkan gaya sentrifugai dari putaran tubuh untuk menghasilkan jarak maksimal. Dengan tujuan lempar mencapai sudut sekitar 45 derajat pada lapangan khusus. Olahraga ini memerlukan koordinasi kompleks, teknik putaran dan kekuatan, dan terbagi menjadi fase persiapan, fase putaran, pelepasan, dan fase selanjutnya untuk mencapai jarak terjauh. Pengertian dan tujuan. Definisi: melempar cakram dengan teknik yang benar agar mencapai jarak terjauh. Alat: cakram berbentuk piringan pipih dengan bingkai besi, memiliki berat berbeda, untuk putra 2 kg dan untuk putri 1 kg. Tujuan: melempar cakram sejauh mungkin dari area lempar yang ditentukan. Teknik dasar yaitu fase persiapan, ayunan awal cakram untuk membangun momentum. Fase memutar atau rotasi, memutar tubuh biasanya 1,5 putaran dengan memanfaatkan ujung kaki untuk menambah kecepatan dan tenaga. Fase power position, posisi tubuh stabil setelah putaran sebelum melempar. Fase pelepasan, melepas cakram dengan sudut lemparan ideal sekitar 45 derajat dan kecepatan maksimal. Fase lanjutan, gerakan lanjutan setelah pelepasan untuk menjaga keseimbangan dan efisiensi tenaga. Dan yang terakhir adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik nomor lempar yang bertujuan melempar sebuah alat mirip tombak ringan bernama lembing sejauh mungkin, mengandalkan kombinasi kecepatan, kekuatan otot lengan, dan teknik yang tepat agar lemparan mencapai jarak maksimal. Olahraga ini berasal dari kebiasaan berburu dan berperang di zaman kuno, dan kini menjadi bagian penting dari atletik modern serta olimpik. Elemen kunci dalam lempar lembing. Alat lembing adalah tongkat panjang dengan ujung logam yang dirancang khusus. Tujuan: melempar lembing agar mendarat sejauh mungkin dengan mata lembing menyentuh tanah terlebih dahulu dalam area sektor lempar. Keterampilan: membutuhkan koordinasi gerak lengan dan kaki, kecepatan lari awalan, serta teknik memegang dan melempar yang benar untuk menghasilkan lemparan yang jauh dan sah. Berkembang dari penggunaan tombak untuk bertahan hidup menjadi olahraga yang terstruktur, termasuk dalam olimpiade sejak era Yunani kuno hingga modern. Spesifikasi lembing: putra panjang 2,6 sampai 2,7 meter, berat minimal 600 gram. Putri panjang 2,2 sampai 2,3 meter, berat minimal 600 gram. Itulah tadi penjelasan tentang beberapa cabang olahraga tersebut. Sekian dan terima kasih.
Hidup.